Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Penelaah IGD Putu Banu Astau STMAK. Yang saya hormati Ibu Lucy Sri Musmini SEMSIAK selaku pembimbing utama. Yang saya hormati pula Ibu Niwayan Yulianita Dewi SEAK MSA selaku pembimbing pendamping. Perkenalkan, nama saya Putu Heri Hermawan dengan NIM 17170511134 akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Pura dan Kahyangan Jagat Studi Kasus Pura Agung Asem Kembar Desa Tegalingga, Kecamatan Sukasadi. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu di Bali tersebut merupakan Provinsi Seribu Pura dan salah satu jenis puranya yaitu Pura dan Kahyangan Jagat yang contohnya adalah Pura Agung Asem Kembar. Keunikan dari pura ini secara sosial dikelola oleh satu garis keluarga yaitu Krama Dadie dan Nusantana, dan secara akuntansi pengelolaan keuangannya itu berlandaskan atas dasar yadnya. Nah kemudian jadi fokusnya itu yaitu pengelolaan dana pada Pura Agung Asem Kembar hingga penerapan transparansi dan akuntabilitas pada pertanggungjawabannya. Dengan manfaat penelitian menunjukkan bukti empiris penerapan akuntabilitas dan transparansi pada organisasi non-laba non-formal, terutama organisasi keagamaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis reduksi data, penyajian, dan verifikasi data, keabsahan data dari penelitian ini dinilai dari 4 aspek, yaitu kredibilitas yang dinilai dari triangulasi, kemudian transferability, dependability, dan terakhir yaitu confirmability. Baik, berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, untuk gambaran umum terkait dengan Pura Agung Asem Kembar akan dijelaskan dengan video berikut ini. Semangat pagi Bapak Ibu penguji, semoga sehat selalu dan bersemangat setiap harinya. Selamat datang di Pura Agung Asem Kembar, sebuah pura yang terletak di Desa Tegalingga, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng. Pura ini dulunya merupakan kawasan hutan ataupun alas yang tidak boleh dikelola oleh siapapun, karena dipercaya siapapun yang mengelola atau bahkan sekadar mencari rumput atau mencari ranting akan mendapatkan konsekuensi niskale seperti sakit ataupun konsekuensi niskale yang lainnya. Pura ini dibangun dari tahun 2004 atas dasar adanya pewisik-pewisik atau bisikan-bisikan suci yang diterima oleh Krama Pengempon dan juga Pengelingsir Pura. Dengan pelinggih utama yaitu Ratu Niang Sakti dan pelinggih Juroduko Sakti. Kemudian pura ini diplaspas dengan pelinggih pertamanya yaitu pada bulan Desember tahun 2004 Rainan Saraswati. Kemudian disahkan pada tahun 2013 oleh Gubernur Bali pada saat itu yaitu Made Mangkopastike. Pura ini berfungsi sebagai transit niskale dari leluhur ke Pura Lempuyang Madya, ke Pura Segara Rupek, Candi Bakung, dan juga Pura di Karanganyar, Solo. Sebagai pura umum, pura ini termasuk dalam Pura dan Kahyangan Jagat karena berfungsi sebagai pemujaan guru-guru suci ataupun leluhur-leluhur. Kemudian, adapun struktur organisasi atau manajemen dari Pura Agung Asem Kembar, yang dimana pengurusnya terdiri dari 7, yaitu ada kelian, kemudian wakil kelian, bendahara, sekretaris, kelian tempe dari masing-masing tempekan, dengan dikelola oleh 112 kakak. Kegiatan di Pura Agung Asem Kembar yaitu yang pertama ada pewintenan secara umum yang bertujuan untuk pembersihan diri. Kemudian ada mesangeh masal untuk pengendalian sadripu bagi orang yang baru beranjak remaja, dan terakhir membawi hoton untuk orang-orang yang kelahirannya tidak pada hari yang baik. Kemudian ini dia acara paruman yang diadakan di Wantilan Pura Agung Asem Kembar. Dokumentasi wawancara. Yang pertama ada wawancara kelian Pura Jero Darmana untuk mengetahui manajemen dan pengelolaan keuangan Pura. Kemudian yang kedua ada sekretaris Pura sekaligus penanggung jawab keuangan Pura Jero Gede Sukrate untuk mengetahui pengelolaan keuangan Pura. Kemudian bendahara Pura yang sudah mengundurkan diri saat ini, Kade Artane. Kemudian juga pengempon Pura Putu Artanyana untuk mengetahui dasar kepercayaan dan juga pengelolaan Pura. Kemudian pemedak Pura Agung Asem Kembar Ketut Budiantike untuk mengetahui kepercayaan serta dasar mau mempunyai di Pura Agung Asem Kembar, dan Pengelingsir Pura sebagai pendiri Pura Agung Asem Kembar untuk mengetahui sejarah dan fungsi Pura. Kalian ya tidak sadar, bingung, di sana banyak menemukan petunjuk-petunjuk teknis
Ini dia sedikit cuplikan wawancara. Sekali, supaya pura itu cepat dibangun dengan menyetanahkan pertama. Selanjutnya yaitu pengelolaan dana Pura Agung Asam Kembar. Nah, yang pertama yaitu membahas tentang realisasi pengelolaan keuangan dari Pura Agung Asam Kembar. Nah, pengelolaan keuangan di Pura Agung Asam Kembar dilaksanakan dengan sangat sederhana oleh Sekretaris Pura sebagai penanggung jawab keuangan dengan perencanaan yang dibuat tanpa adanya RAB atau rancangan anggaran biaya. Hal ini dikarenakan menurut klien Pura sendiri dan juga penanggung jawab keuangan bahwa tidak dibuatnya RAB karena pengeluaran utama yaitu Banten kegiatan itu seluruhnya dibelinya di tempat pengelingsir pura atau di gereja seperti itu, sehingga tidak perlu dengan adanya RAB karena harga-harga tersebut sudah dapat dipastikan. Nah, kemudian pencatatan dari sumber-sumber dana dilakukan oleh penanggung jawab keuangan langsung si Juru Mangku Gede Sukarate sekaligus sebagai sekretaris, kecuali peturunan atau iuran. Nah, untuk peturunan dan iuran ini pencatatannya dilaksanakan oleh klien masing-masing tempekan. Kemudian sumber-sumber dana Pura Agung Asam Kembar. Sumber pembiayaan Pura Agung Asam Kembar berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama peturunan atau iuran krame, kemudian yang kedua yaitu punia atau sumbangan, dan yang terakhir yaitu berasal dari kegiatan-kegiatan Pura Agung Asam Kembar. Peturunan di Pura Agung Asam Kembar berjumlah 50.000 dan 100.000 tergantung keputusan dari hasil perundingan pengurus yang didasari dengan jumlah kas yang tersedia. Peturunan di Pura Agung Asam Kembar sifatnya wajib bagi krame. Akan tetapi, apabila ada yang tidak membayar, maka tidak dikenakan konsekuensi apapun. Karena sebenarnya fungsi dari peturunan ini adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki dari krama pengempon terhadap pura. Adapun jumlah peturunan yaitu pada tahun 2017 8.500.000, 2018 8.400.000 dan terakhir tahun 2019 yaitu berjumlah 7.900.000. Kemudian sumber dana selanjutnya yaitu dari punia atau sumbangan yang berasal dari Pemedek dan juga ada dari Krama Pengempon. Nah, punia ini merupakan implementasi dari keikhlasan Krama Pemedek dan juga Krama Pengempon untuk kemajuan Pura Agung Asam Kembar. Nah, pada tahun 2017 punia yang masuk itu 2.100.000, pada tahun 2018 4.100.000 dan terakhir pada tahun 2019 masuknya yaitu sebesar 7 juta. Kemudian sumber pembiayaan yang terakhir yaitu kegiatan serangkaian Piodalan Pura Agung Asam Kembar. Jadi kegiatan-kegiatan ini merupakan sumber dana terbesar dari kegiatan Pura Agung Asam Kembar, yang dimana berasal dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama mesangih masal, kemudian ada pawintenan dan mebayuh dengan masing-masing tarif. Mesangih itu 600.000 per pesertanya, per orangnya, kemudian untuk pawintenan itu 300.000 dan terakhir untuk mebayuh itu 1.500.000. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini dibuka untuk umum sehingga peserta banyak datang dari luar krama pengempon seperti itu. Nah, dengan jumlah pemasukan itu pada tahun 2017 mesangih itu 4.200.000, kemudian pada tahun 2018 5.700.000, 2019 10 juta. Kemudian untuk pawintenan pada tahun 2017 itu 27.240.000, kemudian pada tahun 2018 30.475.000 dan terakhir pada tahun 2019 sebesar 40 juta. Nah, untuk mebayuhnya pada tahun 2017 itu 4.500.000, pada tahun 2018 6.900.000 sampai pada tahun 2019 sebesar 3 juta. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah peserta, terutama di pawintenan dan di mesangih masal. Sehingga ini mengindikasikan bahwa eksistensi pura setiap tahunnya itu semakin eksis di masyarakat. Kemudian kita lanjut pada subbab berikutnya, yaitu di bagian pertanggungjawaban. Untuk pertanggungjawaban Pura Agung Asam Kembar dibuat oleh Sekretaris Pura yang merangkap sebagai penanggung jawab keuangan Pura Agung Asam Kembar, Juru Mangku Gede Sukarate dengan total pengeluaran dan pemasukan seperti tabel, yaitu jumlah pemasukannya pada tahun 2017 46.540, 2018 53.425, 2019 sebesar 65 juta. Jumlah pengeluarannya pada tahun 2017 itu 45.807.000, pada tahun 2018 itu 53.407.500, kemudian pada tahun 2019 yaitu pengeluarannya 63.474.000. Kemudian lanjut ke akuntabilitas dari laporan keuangan Pura Agung Asam Kembar. Nah, pengurus pura sudah berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas, dibuktikan dengan membuat laporan pertanggungjawaban walaupun dengan format yang sangat sederhana. Akan tetapi laporan yang dibuat oleh pengurus itu
masih dinilai kurang akuntabel karena tanpa disertai dengan bukti transaksi dan juga tanggal transaksi yang seharusnya dapat menunjang keandalan laporan keuangan agar dapat dipastikan ada atau tidaknya sebuah salah saji. Kemudian lanjut ke bagian transparansi, penerapan transparansi di Pura Agung Asem Kembar. Sebagai organisasi non-laba, seharusnya pengurus Pura Agung Asem Kembar menerapkan prinsip transparansi untuk menambah kepercayaan para pemangku kepentingan Pura sehingga dapat menambah keeksisan Pura di masyarakat. Nah, sayangnya temuan peneliti mengungkapkan bahwa penerapan transparansi di Pura Agung Asem Kembar ini sangat kurang karena Krama Pengempon hanya mendapatkan informasi mengenai sumber dana melalui surat atau papan yang disediakan ketika piodalan berlangsung. Akan tetapi, laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus itu tidak disampaikan kepada Krama Pengempon ataupun Krama Pemedek dengan alasan untuk Krama Pengempon itu tidak disampaikan karena sedikitnya uang Krama Pengempon yang digunakan dalam acara piodalan tersebut. Begitu juga dengan Krama Pemedek yang memang tujuannya yaitu untuk menyumbangkan atau mempunyai kurangnya akuntabilitas dan juga transparansi di Pura Agung Asem Kembar ini ternyata dari hasil temuan peneliti tidak mempengaruhi dari eksistensi Pura Agung Asem Kembar di masyarakat. Nah, hal ini dikarenakan karena ada dasar kepercayaan yang besar dari Krama Pengempon, Krama Pemedek terhadap pengurus Pura. Nah, jadi dasar kepercayaan ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kebersamaan yang terjalin antar pengempon dan juga sama pengurus itu dari kecil. Kemudian yang kedua, adanya prinsip merawat warisan leluhur atau adanya prinsip ngayah di sini, yang dimana merupakan implementasi dari Yanyi tersebut. Jadi ngayah terhadap warisan leluhur, menjaga warisan leluhur di sini seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kinerja pengurus yang mampu merealisasikan aspirasi dari Krama. Jadi yang mendasari semuanya adalah Yanyi. Baik, selanjutnya yaitu implikasi dalam penelitian ini yang terbagi menjadi 2, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis pada penelitian ini yaitu kesederhanaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak agen, dalam hal ini pengurus Pura Agung Asem Kembar, ternyata tidak berpengaruh terhadap Krama Pengempon dan Krama Pemedek Pura sebagai stakeholder Pura Agung Asem Kembar, sehingga laporan keuangan Pura tersebut tetap dapat diterima. Nah, adanya temuan di luar teori yang menjadi faktor utama dalam memperkuat teori stakeholder, yaitu adanya Yanyi sebagai dasar kepercayaan Krama Pengempon dan Krama Pemedek Pura. Fenomena ini dapat menjadi bukti empiris terkait dengan pengembangan teori stakeholder pada organisasi non-formal, khususnya organisasi keagamaan. Selanjutnya yaitu implikasi praktis yang menyatakan bahwa sistem manajemen Pura Agung Asem Kembar ternyata terjadi perangkapan tugas di pengurus, sehingga hal ini tentu dapat menimbulkan kecurigaan dari Krama Pengempon karena tidak adanya sikap saling percaya antara pengurus Pura yang dapat memunculkan perihal yang sama dari Krama Pengempon. Nah, sebagai solusi dari permasalahan ini, manajemen Pura harus melakukan penggantian pengurus khususnya di bendahara agar wewenang dan tugas dari masing-masing pengurus dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur, dan juga sistem pengendalian internal Pura dapat berjalan. Dan selanjutnya itu proses pencatatan transaksi di Pura Agung Asem Kembar juga dinilai kurang. Jadi karena tidak didukung dengan bukti transaksi, tanggal transaksi pada pencatatan, sehingga dapat berimplikasi pada rendahnya tingkat akuntabilitas suatu laporan pertanggungjawaban. Nah, menurut peneliti, sebaiknya setiap transaksi langsung dicatat dengan tanggal transaksi dan bukti transaksi agar dapat menambah akuntabilitas laporan pertanggungjawaban, sehingga laporan pertanggungjawaban tersebut dapat dipercaya oleh pemakai informasinya. Nah, kemudian penerapan prinsip transparansi di Pura Agung Asem Kembar juga kurang baik itu. Jadi hal ini berimplikasi pada besarnya kemungkinan terjadinya kurang percaya dari para pemangku kepentingan terhadap pengurus, sehingga tujuan organisasi akan lebih sulit tercapai. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu sistem pencatatan uang masuk dan uang keluar saat kegiatan Pura Agung Asem Kembar dilaksanakan oleh sekretaris Pura. Kemudian sumber dana Pura Agung Asem Kembar berasal dari 3 sumber, yaitu peturunan, punya, dan terakhir yaitu kegiatan dari Pura Agung Asem Kembar. Akuntabilitas dan transparansi di Pura Agung Asem Kembar ini dinilai kurang maksimal, akan tetapi adanya Yanyi menjadi dasar kepercayaan dalam mempertahankan eksistensi Pura. Saran yaitu pengurus Pura Agung Asem Kembar hendaknya selalu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kemudian perlu adanya bendahara agar sistem pengendalian internal dapat berjalan, dan kesadaran Krama Pengempon untuk mau jadi pengurus harus ditingkatkan agar terjadi regenerasi pengurus. Sekian pemaparan saya tentang penelitian yang
tentang penelitian pengelolaan dana di Pura Agung Asam Kembar yang dinilai kurang baik dalam beberapa aspek, tetapi dapat tercover atau tidak menjadi masalah karena adanya yadnya sebagai dasar kepercayaan pengompon. Tetapi alangkah baiknya apabila kekurangan-kekurangan di aspek-aspek tersebut dapat ditutupi ke depannya dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi ke depannya, karena dasar dari kepercayaan yadnya tersebut sifatnya tidak nyata sehingga kapanpun itu dapat berubah. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.